Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Harry Potter Finance. Ya, tapi ini nggak ada langsung hubungannya dengan franchise Harry Potter ya, tapi dia hanya pakai namanya saja. Nah, mungkin salah satu yang membuat si Harry Potter Finance ini unik adalah dia itu sudah centralized exchange listing. Ya, listing di mana dia baru saja listing di Probit. Ya, sudah beberapa hari lah ya. Jadi pada hari ini kita akan coba bahas secara detail apa saja yang kita bisa lakukan di sini. Dan tentunya ada yang gratisan nggak? Orang Indonesia kan paling suka kayak gitu tuh, ada yang gratisan nggak? Nah, di sini kita bisa lihat Probit sedang ada airdrop ya. Nah, detailnya seperti apa kita akan bahas di belakang. Untuk sekarang seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya ya. Lu bisa like our video, bisa share our video ya, atau juga bisa menggunakan link reflector di bawah. Oke, sekarang kita langsung masuk ke videonya ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya, bentuknya sebenarnya ini kalau dia sih bilang ini masuknya ke meme coins, tetapi punya punya project lah kesannya ya kan. Kalau kita lihat beberapa presale sebelumnya kita bahas itu literally just meme tokens ya, meme coin rilis ya, dia paling fundamental cuma ngomongin komunitas ya, tetapi basically fundamentalnya nol. Nah, untuk di sini Harry Potter Finance ini dia masuknya ke DeFi, nanti kita bisa staking dan lain-lain di dalamnya ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya, lagi-lagi simpelnya dia itu meme dari Harry Potter lah kesannya ya. Nah, kalau kita di sini untuk si about-nya sendiri ya, jadi dia kedepannya akan menjadi DEX ya, di mana dia bisa dibilang campuran antara meme coins dengan juga DEX. Nah, kalau kita lihat di sini, ini si CEO-nya gue nggak tahu spesifiknya dia apa ya, tapi kita langsung loncat aja ke tokenomics karena menurut gue ini yang paling ya mungkin yang bisa menjadi paling unik dari si Harry Potter Finance. Karena biasanya ya kalau project-project meme coins itu secara tokenomicsnya kacau. Nah, di sini jujurnya not bad ya. Kenapa? Karena kita bisa di sini LP-nya sudah 100% di lock dan kontraknya sudah di renounce. Wah, buktinya mana bang? Buktinya kita bisa lihat di GitHub-nya mereka. Ini yang versi BSC-nya ya, kita bisa lihat di sini. Ini udah ada bukti bahwa mereka sudah renounce si kontraknya, jadi udah nggak bisa diganggu-gugat lagi. Ya. Buat lo yang pengen lihat detailnya seperti apa, bisa klik di sini ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini untuk yang BSC itu supply-nya ada 500.000 HP ya, atau Harry Potter token lah. Nah, jadi 80% untuk liquidity di sini ya. Berarti sisanya di sini. Oh, di sini ya. Detailnya di sini. Nah, kalau kita lihat jadi si supply-nya berarti di sini totalnya berapa dia? Totalnya berarti 500.000 ditambah sisanya lah ya, 20% lagi, tinggal lu hitung sendiri. Tapi intinya 80% untuk liquidity, 13,3% untuk whitelist, 6,6% untuk checks listing ya. Jadi bisa dibilang oke juga lah sebenarnya ya secara tokenomics kalau dibandingkan sama meme coins lain ya. 80% liquidity, 13,3% berarti ya ini early investor lah kasarnya ya, buat yang sudah dapat sebelum dia checks ya. Buat lo yang sebelum checks nih kemungkinan besar profitnya lumayan ya. Dan untuk checks listing di 6,6%. Setelah itu ada buy dan sell fee sebesar 10%. Nah, di sini 8% untuk marketing, 2% untuk burn. Oke, berarti tim marketingnya itu atau tim devnya dapat setelah ada buy sell gitu, karena ada fee 10%. Nah, sisanya dibagi dua kayak gini ya, 8% untuk marketing, 2% untuk burn. Nah, untuk yang versi Ethereum-nya kita bisa di sini ya, 57% dia fair launch ya, udah gitu 28% untuk Uniswap liquidity, 10% untuk venture capital, dan 5% untuk checks wallet ya. Jadi ya VC berarti ya kasarnya dia investor lah ya. Lagi-lagi bukan tokenomics terbagus, tapi untuk meme coins menurut gua not bad ya. Untuk fee-nya sama ya, di sini 8% untuk marketing, 2% untuk burn ya. Jadi ini mungkin salah satu yang menariknya, dia si smart contracts ini sudah di renounce ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang orang Indo paling suka. Apa itu? Airdrop. Gimana cara ikutannya? Kita akan bahas sekarang. Oke, nah sebelum kita ngomongin soal airdrop, seperti yang kita bisa tahu di sini ya, bahwa dia itu sudah listing di Probit. Baru-baru sih sebenarnya ya.
tanggal 2 Agustus kemarin, mulai trading dari tanggal 3 ya. Nah, jadi kalau kita bisa di sini sebenarnya sekali lagi ya, untuk Harry Potter Finance ini tujuannya seperti untuk DeFi lah ya, in general untuk DeFi project, dan akan ada wallet juga untuk manajemen aset, pengiriman dan penerimaan uang kripto. Ya, dasarnya seperti itu. Nah, sekarang tadi gue ada sedikit ketinggalan, bukan cuma airdrop ya, tetapi akan ada juga trading competition di mana akan ada hadiah sebesar 6.000 HPF atau Harry Potter Finance sebagai reward ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas dulu satu persatu. Yang pertama adalah airdrop dulu. Nah, untuk airdrop ini sebenarnya adalah program per 2 minggu sekali oleh Probit ya. Jadi seperti yang kita sudah pernah bahas di video-video Probit kita sebelumnya, Probit ini per 2 minggu ada airdrop. Tapi setiap sesi beda project ya. Nah, kali ini projectnya adalah dari si HPF atau Harry Potter Finance ya. Nah, ini akan berlangsung dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 15 Agustus. Jadi masih ada waktu lah ya. Nah, bagaimana cara untuk bisa mengikuti si HPF airdrop ini? Caranya gampang banget. Ini cara kerjanya mirip banget kayak bounty hunting ya. Nah, di sini kita bisa complete all task dan mendapatkan 2,5 HPF. Berarti ini untuk 100 orang ya, 100 orang yang secepat mungkin bisa menyelesaikan si event ini ya. Task pertama, retweet dan tag 2 teman kalian dengan pin post HPF di sini ya. Kalian bisa tinggal klik aja as easy as that. Lalu task kedua, kalian bisa follow HPF dan juga Probit Global Twitter dan Telegram Group ya. Dari sini kalian bisa klik semuanya satu persatu. Dan task ketiga adalah fill up formnya. Ini seperti biasa supaya mereka bisa pastikan memang lo ingin ikutan si event ini ya. Untuk bisa mendapatkan si hadiahnya, kita harus sudah phone verification dan juga KYC step 2. Jadi pastikan kalau kalian pengen ikutan event per 2 mingguan dari Probit ini, kalian harus sudah KYC level 2 dan juga sudah phone verification ya. Dan ini sistemnya adalah siapa cepat dia dapat. Jadi ada maksimum 2.500 HPF untuk semua eventnya ya. Jadi 100 orang pertama yang menyelesaikan semua task ini ya sesuai dengan syarat ketentuan, tentunya sudah KYC, sudah phone verification, kalian bisa mendapatkan 2,5 HPF ya. Jadi sebenarnya quite straightforward sih ya, harusnya lu kebayang lah caranya, gampang banget ya. Jadi buat lu yang nanti sudah nonton ini, secepat mungkin bisa ikutan eventnya ya. Nah, selanjutnya kita juga di sini ada yang event untuk kompetisi trading ya. Nah, untuk yang competition trading ini masih belum ada di si Probitnya karena ini literally baru banget mau diluncurkan ya. Jadi ini extra hot mungkin newsnya ya. Nah, ini berlangsung dari tanggal 11 Agustus sampai tanggal 25 Agustus. Price poolnya senilai 6.000 HPF ya. Sekali lagi dari tanggal 11 sampai tanggal 25 Agustus. Ini waktunya masih cukup lama ya. Nah, persyaratan untuk kelayakan eventnya adalah kalian harus minimal ada 100 prop untuk di stake ya. Cara stake-nya seperti apa? Ada di sini tutorialnya. Nanti mungkin gua akan taruh di link gua di bawah ya buat lo yang pengen tahu spesifiknya bagaimana untuk kita bisa staking propnya. Ada juga videonya kalau lo mau ya. Nah, setelah lo mungkin sudah eligible untuk yang staking 100 prop ini, yang kedua adalah tinggal kita lakukan trade ya. Nah, jadi apabila kita trade HPF USDT dengan total berapa nih? Oh enggak, hadiahnya 6.000 ya. Dengan kita melakukan transaksi, top 20 user berdasarkan volume akan mendapatkan ekstra hadiah. Jadi misalkan nih ya, lu nomor 1 nih, selama dari tanggal 11 Agustus sampai tanggal 25 Agustus, lu number 1-nya, lu bisa mendapatkan 370 HPF, nomor 2-nya 364, nomor 3-nya 357, dan seterusnya sampai ke ranking 20 bisa mendapatkan 214,5 HPF. Ya, ini caranya sekali lagi dengan sistem volume. Semakin besar volume lo trading di HPF USDT per itu, maka lo akan bisa mendapatkan semakin besar juga hadiahnya di sini ya. Nah, untuk syarat dan ketentuannya ya ada di sini, lo bisa bisa pause dulu, lo baca satu persatu. Kalau sudah srek tidak ada ganjalan lagi, silahkan bisa ikutan. Dan juga untuk pengguna Probit ya atau pemilik token Probit juga bisa mendapatkan trading fee yang lebih murah ya dengan staking Probit. Selain dari bisa ikutan promo ini, bisa mendapatkan fee yang lebih murah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Ada 2 event, sekali lagi gua recap ya, yang sedang berjalan di Probit. Yang pertama adalah event airdrop, di mana ini masuknya ke suatu event per 2 minggu ya. Jadi per 2 minggu ini dia ada event baru terus yang lo bisa ikutin ya. Dan satu lagi adalah event trading competition, di mana
di mana untuk yang trading competition ini berlangsung dari tanggal 11 Agustus sampai tanggal 25 Agustus. Untuk yang airdrop dari tanggal 8 sampai tanggal 15. Begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Sekali lagi buat lo yang belum tahu cara staking Probit token, bisa nanti ada gue mungkin taruh di description di bawah ya. Dan buat lo yang pengen terus stay tune di news-news terbaru mengenai si Harry Potter Finance ini, lo bisa follow di Twitter mereka ya di sini. Atau juga lo bisa ikut Telegram grup mereka juga, atau bisa juga mengikuti Discord mereka di sini. Ya, tinggal lo pilih mana social media favorit lo gitu ya. Atau lebih tepatnya ini bukan Twitter jadinya X sekarang ya, karena sekarang jadi X ya. Walaupun di sini anehnya masih URL-nya Twitter. Jadi nggak tahu nih, gue jadi bingung kadang-kadang ngomongnya Twitter atau X. Tapi intinya ya itulah yang punya si Elon ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu review gue mengenai Harry Potter X. For now, menurut gue ya, dia kan bentuknya udah tidak dalam bentuk whitelist lagi ya. Jujurnya kalau mau ngomong secara profitability ya otomatis yang paling profit adalah orang-orang yang waktu di zaman whitelist. Tetapi seperti yang gue bilang, kita sedang dalam, atau bukan kita lebih tepatnya, Probit sedang mengadakan event. Nah, jadi kita bisa tanpa resiko mendapatkan keuntungan di sini. Caranya seperti yang tadi kita bahas ya. Lo bisa pakai jalur airdrop atau juga bisa pakai jalur trading competition. Tinggal mana yang lebih cocok buat lo. Yang lebih nggak ada resiko tentunya adalah yang airdrop, karena di sini lo nggak perlu beli CHF sama sekali, gitu ya. Tinggal lo ikutin task aja kayak bounty hunting, langsung dapat tokennya. Nah kalau yang ini lo harus beli secara spot gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Menurut gua secara projectnya ya masuknya tetap ya, bukan gue ngomong ya, tapi dia sendiri nulis bahwa ini masuknya adalah ke suatu meme coin ya, meme coin tapi yang akan ada tujuannya gitu. Jadi mirip-mirip mungkin kayak Shiba inilah ya, Shiba Inu gitu. Shiba Inu kan meme coins, tetapi dia bikin Shibarium dan seterusnya. Nah untuk Harry Potter Finance ini dia ingin membuat suatu DeFi project gitu, atau ekosistem yang bergerak di dalam DeFi project gitu. Jadi secara overallnya lebih ada utility-nya. Nah, tetapi kalau dari gue sih concern-nya sedikit adalah dari si namanya gitu, Harry Potter Finance. Kalau sampai besar, apakah akan kena permasalahan nggak sama yang punya IP dari Harry Potter? Nah, itu nggak tahu ya. Jadi mungkin itu semua hal yang lo harus pertimbangkan dulu kalau lo mau berpikir jangka panjang. Tapi kalau lo cuma pengen ngejar airdrop-nya aja, udah gitu lo jual lagi, ya itu nggak usah terlalu dipikirin lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu review gue mengenai Harry Potter Finance. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.